Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Julia Evrita dengan PP 2010863004. Jadi di sini aku akan membahas tentang being a great public speaker. Public speaking merupakan kemampuan basic yang harus dimiliki oleh setiap orang. Kenapa begitu? Karena public speaking ini sangat diperlukan agar kita itu dapat berinteraksi baik dengan masyarakat dan bisa menempatkan diri di mata masyarakat gitu. Jadi sangat-sangat penting untuk menjadi public speaker ini. Apalagi di era yang sekarang ini itu banyak sekali pola pikir orang bisa berubah karena si public speakernya ini hebat dalam menyampaikan apa yang disampaikannya. Oh ya, sebelum aku mau mulai ke materi ini, aku akan membahas tentang apa sih public speaking itu. Jadi teman-teman, public speaking adalah kegiatan komunikasi lisan yang dilangsungkan secara langsung di muka umum atau di hadapan sekelompok orang. Misalnya saja nih seperti khutbah Jumat, presentasi ketika guru mengajar di kelas, banyak hal yang bisa menjadi contoh untuk public speaking ini. Oleh sebab itu, yang kita harus ketahui adalah style public speaking atau gaya kita ketika melakukan public speaking ini. Jadi terdapat 4 jenis. Yang pertama ada informative speech, yaitu salah satu tujuan pidato yang mungkin paling dasar adalah memberikan informasi. Dalam pidato informatif, pembicara menjabarkan topik-topik tertentu yang didukung dengan fakta-fakta. Artinya, pembicara harus meriset dan mengumpulkan data mengenai topik tersebut dengan cermat. Yang kedua ada persuasive speech. Public speaking tidak sekedar memaparkan tentang fakta, tapi juga berusaha membujuk atau mengubah pola pikir pendengar mengenai suatu ide atau produk. Jadi pidato persuasif ini akan sulit sekali kita bawakan ke hadapan orang-orang yang memiliki pola pikir yang berbeda dengan kita. Jadi salah satu tips yang akan kita lakukan yaitu adalah membawakan pidato persuasif ini untuk harus lebih antusias ketika berbicara. Yang ketiga ada action speech. Pidato aksi yaitu berusaha meyakinkan pendengar untuk melakukan tindakan, bukan hanya mengubah pandangan, namun mendorong pendengar untuk beraksi. Karena tingkat kesulitannya yang cukup tinggi, hanya segelintir orang saja yang dapat melakukan public speaking yang berdampak melakukan aksi sampai saat ini. Jadi contohnya itu seperti ketika muhasabah itu setelah mendengarkan muhasabah pasti kita akan melakukan tindakan berupa seperti meminta maaf kepada orang tua apabila muhasabahnya itu memiliki materi tentang orang tua itu. Nomor 4 ada entertaining speech. Public speaking tidak selamanya bersifat formal atau kaku. Dalam acara-acara tertentu kita memerlukan pidato yang dapat menghibur dan mencairkan suasana. Pidato-pidato jenis ini banyak kita temukan di acara-acara pernikahan, pesta wisuda, dan lain-lain. Salah satu bagian penting dan efektif dalam membacakan pidato ini adalah pengalaman pribadi. Oleh karena itu, dalam public speaking tidak hanya membutuhkan kemampuan berbicara, tapi lebih pada kemampuan bicara yang terstruktur dan mudah dipahami orang banyak dalam waktu singkat. Setelah mengetahui tentang public speaker, public speaking, dan style dari public speaking ini, kalian tentu membutuhkan tips atau bagaimana sih caranya biar kita itu lancar dalam public speaking ini, atau bagaimana sih menjadi great public speaker yang aku bahas tadi. Jadi tips yang pertama itu yaitu menguasai dulu materi yang mau kita sampaikan. Jadi ketika kita menguasai materi yang kita sampaikan ini, kita akan leluasa untuk melakukan apapun dan lancar dalam memberitahukan kepada audiens kita. Jadi kita tidak akan merasakan grogi dan kita akan merasa lebih confident atau percaya diri. Yang kedua, jaga interaksi dengan audiens. Nah, ini contohnya kita bisa melakukan kontak mata terhadap audiens agar audiens itu merasa diperhatikan, merasa relate dengan apa yang kita sampaikan. Jadi sangat dipentingkan bahasa tubuh kita ketika tampil di depan umum dan audiens juga akan merasa nyaman dengan kita. Tips
Tips yang ketiga yaitu sesuaikan dengan audiens dan acaranya. Misalnya seperti ini, jika acara itu tentang pernikahan, maka kita boleh saja tidak formal atau leluasa atau fleksibel lah ya. Tapi ketika kita di acara yang formal seperti ada kedatangan Bapak Presiden misalnya, itu kita harus menyesuaikan, yaitu jadi kita harus lebih sopan dan lebih terstruktur ketika melakukan public speaking ini. Jadi kita harus menyesuaikan dulu siapa nih audiensnya dan apa nih acaranya. Tips yang terakhir, ketika teman-teman udah menerapkan 3 tips tadi, maka yang kalian harus lakukan yang paling penting ini adalah bicara secara perlahan dan ambil jeda ketika berbicara. Ini dilakukan agar audiens itu merasa lebih paham, merasa kalau kalian itu menyampaikan materi dengan tenang, maka berarti yang kalian sampaikan itu dapat membuat perhatian mereka dan dapat menarik interaksi mereka juga, karena bahasa yang kalian gunakan dan cara kalian berbicara itu tuh udah mudah dipahami gitu. Terima kasih teman-teman, sekian 4 tips dan materi yang udah aku kasih. Apabila kalian sudah mengetahui dan menerapkan beberapa tips tadi, aku yakin teman-teman semua itu bisa menjadi a great public speaker. Oke, sekian yang mau aku sampaikan pada materi kali ini. Jadi aku harap materi yang aku kasih ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Baiklah teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.